Halo, assalamualaikum teman-teman Car Vlog. Apa kabar? Udah pasti pada sehat ya sekeluarga. Jadi hari ini gue akan membuat video tentang persiapan untuk overland keluarga. Wah, camping sama istri. Alhamdulillah akhirnya sah juga bisa. Setelah sebelumnya gue kalau misalnya kayak overland atau camping itu lebih banyak sama teman-teman off-road misalnya. Kali ini akhirnya bisa ngajak istri sendiri untuk gue ajak melihat ke alam. Dan syukurnya istri ini juga senang sama kegiatan outdoor ya, walaupun dia nggak senang off-road, nggak paham off-road, tapi kalau misalnya kayak urusan kayak hiking, camping gitu, dia senang dari dulu. Jadi ya alhamdulillah, soalnya gue kebayang kalau misalnya ternyata istri gue sangat nggak mau diajak ke outdoor, wah jadi langsung banyak itu tuh gue ya, banyak merenung ya nanti. Nah jadi teman-teman, emang semenjak gue baru mau menikah, salah satu yang gua udah planningin nantinya ya, kalau kita udah berkeluarga, kita camping ya, kita overland ya. Lokasi kemana nanti bisa dipilih lah belakangan, bisa ditentuin bareng-bareng. Yang penting udah ada niatannya dulu buat overland. Kalau kemarin ini biasanya gue sama teman-teman itu overlandnya lebih banyak, overlandnya yang masih semi tempur, alias maksudnya ya udah yang penting kita ini aja, kebersamaannya aja. Mau tidurnya agak kurang nyaman, buat masalah ininya kurang sesuai, nggak apa-apa. Nah tapi ini beda nih, kalau udah ada istri tetap gimana caranya gue kepengen istri tetap nyaman ya. Ya entah urusan kayak misalnya untuk sanitasi, untuk tidurnya dan lain-lain. Jadi kali ini gue akan coba kasih liatin ke teman-teman. Ini ada beberapa barang-barang overland juga yang baru gue beli. Kira-kira apa aja? Kita coba lihat ya. Gue sembari ini sebenarnya mau ke kantor siangan nanti. Kita coba bikin video ini dulu ya. Oke. Oke teman-teman, wah ini sebenarnya kalau kita bikin videonya langsung di habitatnya, di alam, kayaknya jauh lebih menarik nih. Tapi karena pesan dari istri, apalagi tadi pagi hujan, jangan kotor-kotoran dulu barangnya, karena kita 2 hari lagi udah mau berangkat. Jadi ya, kita syutingnya pagi ini di sini ya. Nah, jadi sebelumnya teman-teman, gue pengen ngebahas dulu untuk mobilnya. Jadi gue akan pakai Toyota Land Cruiser Prado TX dengan mesin bensin 2700 cc. Mungkin teman-teman udah sempat lihat videonya yang sebelumnya di mana gue juga ngebahas untuk mesinnya. Ya, jadi sekarang semua juga udah pada tahu kalau mesin 3RZ ini 2700 cc-nya boleh dibilang pas-pasan tenaganya. Atau untuk sebagian orang kurang malah ya tenaganya ya. Itu dia untuk modifikasi mobilnya, makanya gue nggak terlalu banyak ngubah yang kaitannya akan membebani mesin. Jadi kayak ambil contoh untuk ban teman-teman. Jadi untuk ban, gue ganti yang ukurannya itu hampir bisa dibilang sama dengan standarnya atau bawaannya. Jadi supaya begitu kita ganti ban BFJT ini, mesinnya nggak terlalu terbebani. Karena kalau kita udah ganti ban yang lebih besar, mesin yang tadinya pas-pasan ini makin terasa kurangnya ya. Kalau kita ganti yang ukuran lebih besar, itu dia. Jadi pertahanin ukuran standar. Nah sementara kalau ngomongin untuk suspensinya, ini juga nggak gue lift kit, teman-teman. Gue pengen tampilannya tetap kurang lebih tinggi-tinggi yang masih dibilang sopan untuk masuk ke mall. Jadi gue pertahanin suspensinya, pernya terutama, tapi nanti rencananya untuk si shock breakernya, gue mau pakai Dobinson. Dan Dobinson itu dia bisa di-setel kekerasannya, jadinya walaupun tingginya standar, kalau gue lagi bawa banyak barang di sini, itu setupnya bisa gua kerasin atau settingan suspensinya. Oh ya, satu lagi nih teman-teman. Jadi gua pengen share untuk penggunaan winch di mobil yang akan dipakai untuk overland. Kalau di Prado ini gua nggak akan pakai winch. Sekarang nggak pakai dan rencananya ke depan nggak akan pakai. Mungkin ada yang bakal bilang juga, wah tinggal tunggu waktunya aja ya. Tapi kayaknya nggak, udah fix gua nggak akan pakai winch. Kenapa? Karena gua akan menyesuaikan peruntukan setiap mobil itu kita nanti mau kemana. Maksudnya gini, mobil overland dibilang pakai winch itu wajib atau enggak, menurut gue juga enggak wajib ya. Kalau kita overlandnya akan ke daerah-daerah yang boleh dibilang masih sopan,
Jangankan untuk 4x4, bahkan untuk 4x2 bisa. Kita pakai 4x4 tuh nggak membutuhkan untuk pakai winch. Walaupun pasti ada aja yang namanya, wah kita nggak bakal tahu, misalnya tiba-tiba kita keprosok, masuk got, atau mungkin kenapa gitu kan. Tapi kalau kita berpikir kayak gitu, kita nyetir harian pun di perkotaan juga mungkin aja kita bisa masuk ke dalam got misalnya kan gitu. Jadi itu dia, dengan kita nggak pakai winch, kita maka akan menyesuaikan lokasi tempat kita akan camping atau overland. Kalau kita udah pasang winch, kita akan menaikkan standarisasi dari tempat yang kita jelajah, teman-teman. Kita akan lebih memberanikan diri untuk pergi ke tempat yang mungkin medannya lebih ekstrim lagi ya, untuk menuju ke tempat kita camping. Jadi kembali lagi ke teman-teman juga. Kalau teman-teman tahu, oke, gua campingnya ke tempat-tempat yang lebih umum, yang sopan dijamah sama mobil 4x2 sekalipun, nah itu menurut gua 4x4 kalian nggak butuh sampai pakai winch. Sekarang kita mulai membahas nih teman-teman, barang-barang yang kaitannya sama overland yang udah gue tempel. Jadi kalau di Prado, dia kan udah ada roof railnya teman-teman. Dan roof rail ini hampir di kebanyakan SUV itu ada ya, walaupun ada juga sekarang yang modelnya itu dia buntung atau nggak ada roof rail sama sekali, atau ada juga yang modelnya nggak floating. Kalau yang floating itu yang seperti ini teman-teman, jadi dia yang ngambang si bagian railnya ini. Jadi yang perlu gua tambahin itu untuk masang ini roof rack, pertama adalah untuk kaki ya, penjepitnya ya, foot pack-nya ini, kaki-kaki untuk dia megang ke roof rail bawaan. Ini pakai punyanya Rhino-Rack yang gua pakai. Sementara untuk si roof rack-nya ini juga sama, gua pakai Rhino-Rack juga. Dia modelnya itu yang Pioneer platform, jadi modelnya flat. Nah, sebenarnya yang gue suka dari model flat gini, teman-teman, dia nggak terlalu menambah ketinggian ya. Jadi kalau kita lagi nggak overland, kita mulai pakai lagi buat harian, misalnya mau ke mall, lumayan tuh, kita menghemat beberapa senti ya. Mungkin bisa sekitar ngehematnya sekitar 8 senti itu bisa tuh teman-teman, sampai 10 senti gitu. Jadi dia kembali lagi, istilahnya plontos aja gitu, kalau tanpa pagernya. Sementara buat ukurannya ini gue pakai yang sekitar 1,2 meter kali 1,3 meter. Jadi kurang lebih yang emang ukurannya kalau untuk di Prado ini dia ini ya, nggak kelebaran dan bagian depannya juga nggak kelebihan. Jadi si sunroofnya itu kalau dibuka dari dalam dia tetap masih lowong, bisa ngeliat ke langit, alias nggak ketutupan sama si roof rack-nya. Berikutnya teman-teman, yang gue pasang adalah awning. Ya, ini juga jadi salah satu items ya, benda untuk overland yang teman-teman suka pasang di mobilnya masing-masing. Kalau ngomongin awning, itu basicnya dia ada dua. Satu ada yang awning ke samping, atau kadang-kadang kita bilangnya 90 derajat. Ngebukanya dia udah ke samping aja, nggak ada bagian yang lainnya, jadi hanya ke satu sisi aja. Ada juga awning yang 270. Kalau yang 270, begitu dibuka, dia ngebentangnya sampai ke bagian belakang. Sebenarnya ada lagi sih yang lainnya, ada yang 180, segala macam. Tapi yang paling basic adalah yang model ke samping, atau yang 90 ini. Kalau misalnya ngomongin awning, sebenarnya tips dari gue pertama adalah, kalau misalnya kalian punya mobil yang dimensinya itu nggak terlalu panjang ya, kalau bisa awningnya sebenarnya malah jangan terlalu panjang teman-teman. Kalau terlalu panjang, pertama untuk estetikanya tuh akan, menurut gue ya, agak kurang gitu. Jadi si awningnya tuh sampai nonjol ke bagian depan sini. Nggak cuma masalah estetikanya aja yang kurang, tapi itu resiko untuk nyangkutnya. Apalagi kalau kita banyak overlandnya ke daerah-daerah yang mungkin lewat banyak pepohonan yang lebat, yang padat, itu bisa beresiko kena ya. Istilahnya si tonjolan awning itu malah kena ke pohon, ke ranting pohon, atau justru ke batang pohonnya yang akhirnya malah bisa membuat awningnya dia ketarik dan kelepas. Ada bagiannya yang rusak seperti itu. Nah, kalau untuk awning, gua ini sama pakai Rhino-Rack juga. Jadi sama kayak untuk tadi roof rack-nya, gua pakai Rhino-Rack juga. Tipenya Sunseeker. Nah, kalau ngomongin awning ya, ini sebenarnya gue udah ada beberapa teman-teman yang gue pakai. Sebelumnya gue banyak pakai yang lokal. Kali ini gue bilang ke istri, boleh ya.
gue kali ini belinya yang bermerek gitu, yang merek Australia gitu. Jadi ya hitung-hitung kemarin alhamdulillah bisa bantu banyak teman-teman produsen lokal untuk gue pakai awningnya sambil bantu promosi juga. Kali ini ya untuk ini mobil ini, untuk gue camping sama istri, gue minta izin untuk ya boleh ya sesekali pakai yang merek Australia, karena ini salah satu yang emang gue incer kalau untuk yang merek Australia, Rhino-Rack, dan ya akhirnya ACC juga, alhamdulillah. Ya, jadi kurang lebih seperti ini teman-teman setelah dibentangkan. Sunseeker yang ukuran 2 meter. Jadi 2 meter untuk ke bagian samping, 2 meter juga untuk yang ke bagian belakang sana, menuju ke mobilnya. Ini enaknya kalau yang model Sunseeker gini, teman-teman, yang gue suka, dia itu bisa di-extend. Jadi ada extensionnya kalau misalnya kita mau nutup kayak dindingnya bagian depan atau belakang, atau yang bagian samping juga bisa. Jadi kalau sampingnya mau dibikin dia ada semacam kayak ini ya, ada flysheet tambahannya gitu ya. Walaupun bahannya dia tetap tebal seperti ini, itu dia udah ada velcro-nya. Jadi tinggal digabung aja. Jadi tinggal kita tempel, velcro-nya pasang, udah kesambung sama si extension-nya. Kurang lebih seperti itu. Dan ini karena sekarang di aspal, jadi kita belum pasangin untuk pasaknya, tapi nanti begitu kita udah ada di lokasi camping, tinggal cantolin ke sini talinya dan dipasak ke rumput ya atau ke tanah. Nah, kemudian yang berikut ya teman-teman, ini menurut gue jadi salah satu yang paling penting nih. Kenapa? Karena ini adalah special requestan dari istri gue. Jadi istri gue kalau untuk urusan milih tenda, milih kursi camping, itu terserah suaminya aja deh. Bebas mau milih modelnya yang apa, merek apa. Dia cuma pesen, dia tuh pengen punya kitchen cabinet. Jadi dia pengen kalau untuk urusan makan, urusan masak-memasaknya tuh bisa lebih niat ya, lebih effort. Jadi dia butuh untuk punya kitchen cabinet. Dimana kitchen cabinet itu kita bisa naruh segala macam piring-piring, bahan makanan, buat ngolah makanan, buat kompor, sampai untuk kita nyuci misalnya piring atau gelas kotornya. Jadi awalnya ini dia teman-teman. Gue dan istri gue ngelihat merek Austral. Ini sebelumnya nggak ada di Indonesia, walaupun di Australia sebenarnya udah lama ya. Tapi untuk Indonesia baru aja masuk, dan ini akhirnya gue beli di toko Raptors Motorsport. Jadi untuk pertama kalinya akhirnya ada juga merek Austral ini, karena emang bini gue, istri gue ngincer si Camp Kitchen Deluxe ini. Jadi ini boleh dibilang cukup ringkes karena semuanya ada di satu kabinet, dan udah yang dipikirin istri gue cuma ini doang. Yang penting harus ambil ini, sisanya bebas. Makanya itu dia. Kita coba lihat langsung aja ya teman-teman ya. Hitung-hitung sambil gua peragain cara pasangnya dulu ya. Sebelum nanti lusa gua mulai berangkat camping sama istri. Oke. Kita rakit.
Ya, jadi kurang lebih seperti ini teman-teman jadinya. Austrel Kitchen Deluxe Set ya, Kitchen Deluxe Cabinet. Karena ini adalah sebuah kabinet atau lemari. Jadi di bagian sini, ini dia dilengkapin dengan pintu ala-ala kayak kelambu supaya nggak dilalerin teman-teman. Ini tinggal dikasih ini aja kan tadi, si papan kayunya. Atas bawah mau kita buat penyimpanan segala macam bisa. Kemudian di atasnya ini ada laci buat kita nyimpen pisau, garpu atau sendok. Bahannya juga tebel sih, enak banget. Jadi maksudnya biar nggak gampang sobek ya kalau kena pisau yang tajam atau omongan-omongan yang tajam, asik. Terus di atasnya ini buat naruh misalnya kompor atau misalnya kita mau untuk persiapan dulu atau bisa aja kompornya sebelah kiri atau sebelah kanannya, sebelahnya buat persiapan dan di ujungnya buat kita cuci-cuci. Bukan orangnya yang dicuci, tapi piring dan gelas kotor bekas kita pakainya, teman-teman. Terus di bagian atas ini bisa kita buat ngegantung segala macam ya, tapi biasanya buat ngegantung lampu. Lampunya sih gue juga udah ada sih, nanti tinggal dibawa aja pas camping. Jadi ya udah, ini kurang lebih untuk urusan bini gue nanti masak dan bersih-bersihnya udah. Yang penting dia udah punya ini, biar gue tenang ya. Sekarang baru kita keluarin sisa barangnya yang gue pilih ya. Kalau istri gue pilih ini aja, yang lain biar gue yang pilih. Gue geser dulu ya. Nah, ini yang berikutnya teman-teman, meja lipat dan kursi lipat. Ini sekilas kayak anak desain ya. Anak fakultas seni lagi bawa hasil karyanya nih, lukisannya. Ini gue taruh dulu buat mejanya. Gue pengen ngebuka dulu buat si kursinya. Wah. Ini akhirnya setelah ACC istri, akhirnya boleh juga ngambil si kursi ini. Ini gue keluarin dulu teman-teman. Jadi kursi ini sebenarnya kalau dibandingkan sama kursi yang lain, pertama yang ngebedain itu adalah si bahannya. Misalnya bahan buat si kaki-kakinya ya, bukan suspensi ya, buat rangkanya. Terus juga bahan buat fabriknya atau kainnya kerasa lebih heavy duty. Kalau orang bilang lebih spek bule. Soalnya ini namanya adalah big chair ya. Ini yang tipe untuk ya boleh dibilang untuk seukuran kayak misalnya Pasalik. Ini cocok banget pakai ini. Jadi kalau yang ini gue ambil satu aja. Bini gue nggak gue beliin. Bini gue yang agak lebih kecilan aja. Ini terus yang gue suka teman-teman, kayak misalnya dia di bagian belakangnya sini dia ada gembolan busanya ya, jadi pas nyender enak banget nih. Terus buat tempat penyimpanannya ini yang menurut gue juga banyak banget. Kayak misalnya kalau di sisi kiri ini dia ada satu tas kecil lagi. Tas kecilnya itu bisa kita isi bagian dalam dan bagian luarnya juga bisa. Untuk bagian dalamnya, bagian luarnya, dan termasuk ada untuk pembuka botol. Wah, ini bule banget nih. Ini yang sisi kirinya. Nah, terus kalau ngelihat yang sisi kanan ya teman-teman, selain dia ada untuk tempat cup holdernya di sini, terus untuk mau nyimpan sesuatu yang lebih kecil juga bisa di sini. Nah, sementara kalau di bagian bawahnya, ini masih ada segala macam ya, perintilan atau kompartemen buat naruh. Kayak misalnya ini bisa buat HP, bisa buat kacamata, ini buat tambahan botol minum. Terus di sisi dalamnya lagi mau naruh apa? Remote misalnya. Oh enggak ya, biasanya kalau remote kalau di rumah. Ini kan di outdoor, jadi isinya barang-barang yang kaitannya sama camping. Itu sih yang gue sukanya temen-temen. Terus ya bagian belakangnya kurang lebih kayak gini. Ini dia tetap ada buat kita megangnya. Kalau misalnya kita mau ngejinjing ya, mikul, itu ada paddingnya. Ya kurang lebih gitu sih teman-teman. Dan yang gue suka warnanya biru. Ini subjektif banget. Gue subjektif banget. Gue ngambilnya yang warna biru. Biar matching sama mobilnya. Alasannya gitu. Padahal nggak, emang senangnya gue warna biru. Ya, ini gue cuma ngambil satu. Tapi ya, ini gue anggap sebagai kursi ini ya gue ya. Kursi malas-malasannya gue buat lagi camping di sini. Kalau istri mau duduk sini juga boleh. Tapi ya, ini aja. Apa namanya, rada kegedean aja ya. Si kursinya nih. Nah, sekarang buat meja lipat ya teman-teman. Ini sebenarnya kalau buat meja lipatnya, cara buka tutupnya sama aja. Tinggal dibuka kayak gini.
Coba ya, gue jongkok dulu. Terus untuk ngebuka kakinya tinggal ngebentangin ini aja nih. Nah, set, udah ngunci dia. Ini kunciannya yang merah ini. Terus yang sebelahnya lagi. Ya, udah ngunci. Kakinya terus juga bisa di-extend, bisa dipanjangin sesuai kebutuhan ya. Kalau yang pendek ini biasanya kalau sekedar mau buat ngopi-ngopi aja, bukan buat makan, kita setelannya setelan ceper. Tapi jujur kalau buat si meja lipatnya ini, gue sih sebenarnya biasa aja ya. Maksudnya ya so-so aja gitu, nggak ada sesuatunya yang wah. Cuma menang enteng banget. Tapi yang lainnya sih biasa aja sih menurut gue. Gue lebih akhirnya ambil juga sekalian. Soalnya kemarin biar ini aja, biar satu paket. Jadi istilahnya matching gitu sama si kursinya. Oke, gue taruh sini dulu sambil gue ambil yang berikutnya. Ya, jadi yang nggak kelupaan adalah freezer ya, atau fridge. Ya kalau di Indonesia kita lempeng aja kadang-kadang bilangnya kulkas aja kan. Ini mereknya adalah Companion. Jujur gue baru tahu kalau merek Companion ini, merek Australia juga, kayaknya dia belum terlalu lama ya, kayaknya teman-teman. Jadi kemarin gue akhirnya ngambil juga ini, si kulkas Companion ini yang 60 liter. Tapi yang gue suka, ini pakai baterai teman-teman. Jadi mungkin itu yang jadi pembedanya ya. Dia pakai baterai lithium, dia itu bisa kurang lebih sekitar 24 jam. Kapasitas baterainya sampai dia habis. Kemarin udah sempat gue coba. Jadi kalau teman-teman lihat di bagian sini, ini ada kotak yang bisa dibuka. Bisa jadi untuk kompartemen, jadi sekaligus kita mau naruh gelas atau segala macam kaleng bisa di sini. Tapi kalau misalnya ini kita buka teman-teman, ini ada lapisan karetnya. Nah, ini coba gua angkat. Nah, ini dia baterainya. Jadi baterainya adalah baterai lithium. Kapasitasnya 41.000 mAh. Lumayan ya. Udah kayak aki nih. Jadi ini bisa di-charge ya teman-teman. Gue balikin dulu. Ini bisa di-charge. Dan di-charge-nya kemarin gue coba ditinggal semalam itu sekitaran kalau nggak salah 10 jam dari kosong. Oke, kita balikin dulu ya. Kita tutup lagi. Sementara buat nyalainnya di bagian sini teman-teman. On-nya yang paling kanan. Ini kita bisa lihat suhu temperatur sekarang di dalamnya 23 derajat. Dan ini untuk ngesetnya, plus minusnya. Jadi ini sekarang gua set di minus 10. Jadi dari 23 derajat dia nanti akan turun ke minus 10. Dan dia bisa dibikin sampai minus 20 ya. Paling dinginnya minus 20. Jadi bisa sekaligus juga jadi freezer. Sementara untuk dalamnya seperti ini. Ya. Jadi dia modelnya yang single zone teman-teman. Yang cuma ada satu kompartemen aja ya, bukan kebagi dua. Jadi dia cuma bisa pilih antara kita mau untuk jadi kulkas atau jadi freezer. Sementara kalau gua lebih banyak nanti kebutuhannya untuk freezer, jadi untuk lebih ke bahan makanan, tapi ya tinggal ngeset aja mungkin sekitaran minus 10 derajat supaya nggak beku banget dan si minuman tetap nanti bisa ikutan disimpan ya bareng kayak sayur atau daging dan bahan makanan lainnya. Kemudian teman-teman, ini yang berikutnya gue ambil adalah power station, nah, atau power bank gede ya. Ini sama keluaran Companion juga, namanya Rover Lithium. Jadi sekarang ini juga banyak keluarga atau orang-orang yang overland atau camping itu dia ngebawa power station ini. Biasanya buat mereka yang mungkin pertama benar-benar butuh untuk selalu ada yang namanya kebutuhan listrik ya, nge-charge HP atau gadget lain. Apalagi kalau yang udah sama keluarga, kadang-kadang anak-anak tuh nggak bisa tinggal dari yang namanya gamesnya mereka, gadget-gadgetnya. Jadi pada banyak yang membutuhkan power station. Ini kapasitas power stationnya 40 Ah dan sekitar 512 watt per hour. Jadi kurang lebih kalau power bank ya yang 40 ribuan ya teman-teman ya kapasitasnya. Terus di sini jadi sebenarnya dia nggak cuma untuk kayak kita nge-charge yang sifatnya pakai USB aja. Nih teman-teman bisa lihat. Jadi setelah dinyalain di sini kita bisa tahu berbagai macam datanya, wattnya yang kepake, kapasitas baterainya sisanya berapa. Terus nyoloknya di bawah sini nih.
Ini ada yang dari mulai yang USB biasa sampai yang Type C-nya juga ada. Nah, sementara ini ada colokan tambahan yang DC 12.8 ini ya. Ini kayaknya nggak terlalu banyak dipakai ya untuk kebutuhan kita, minimal kalau di Indo nih gitu. Terus di atasnya ini adalah output untuk yang lighter ya, yang DC. Nah, sementara teman-teman, ini yang nggak ada di sini yaitu colokan AC atau colokan rumahan. Tapi dia ada adapternya, jadi dari colokan si DC ini, dia ada adapternya untuk nanti jadi colokan rumah ya, steker itu kalau orang bilang ya, jadi stop kontak. Colokin sini, terus stop kontaknya itulah yang nanti akan kita colokin dengan misalnya charger HP dan lain-lain. Sementara kalau buat ngecharge-nya si power station-nya di bagian sini. Jadi ini colokannya yang sini utamanya. Terus yang di bawahnya ini ada output juga yang kalau orang Australia bilang Anderson socket ya. Tapi kalau di sini sih nggak terlalu familiar banget, nggak terlalu populer dipakai teman-teman. Sementara di sini juga masih ada tambahannya lagi 12 volt untuk input juga. Jadi untuk ngecharge-nya juga sama, bisa berbagai macam tipe soket teman-teman. Kalau di kanannya, oh ada tambahan ini nih, buat si center LED-nya. Nggak terlalu berat sih sebenarnya sih, tapi ya lumayan nih, nolong juga nih. Buat laptop, nanti nge-charge drone dan lain-lain, udah dari sini aja. Kapasitasnya lebih dari cukup untuk kita semalaman sampai pagi ya, nge-charge segala macam dalam kondisi bersamaan nge-charge-nya. Dan yang terakhir teman-teman, ini dia untuk tendanya. Jadi tendanya ini gue pilih adalah Austral Face Frame Block Out untuk yang 4 orang. Walaupun nantinya akan dipakai 2 orang, gue dan istri gue. Ya kalau nanti udah ada anak, amin, tetap masih bisa dipakai karena kapasitasnya yang emang untuk sampai 4 orang dewasa. Tapi khusus untuk tenda Austral ini pesanan istri gue, yang pengen unboxing nanti langsung gue dan istri gue. Jadi untuk sekarang ini nggak gue buka dulu teman-teman, apalagi kayaknya kalau buka di sini kayak masih kurang cocok ya. Jadi ini yang akan dibuka nanti pas berikutnya gue akan camping sama istri. Jadi ya sekarang kalau misalnya udah ada istri gini, ada pesanan-pesanan khusus, ada request khusus, ya harus bisa menuruti ya, supaya nanti tetap bisa lanjut off-road, bikin konten, dan lumpur-lumpuran lagi ya ke depan. Ya, jadi kalau untuk tenda Australnya ini, gue sekarang nggak akan buka dulu, sambil juga gue mau infoin ke teman-teman kalau berikutnya nanti gue akan camping pertama sama istri. Tenang aja, gue akan bikin videonya sambil kita menikmati kajian makanan dan juga menikmati alamnya. Hehehe. Ya teman-teman, paling sekian dulu untuk videonya yang sekarang ini. Jadi bismillah, insya Allah dalam beberapa hari lagi gue akan mulai untuk camping sama istri. Perdana overland keluarga. Jadi sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih banyak sudah memberikan harga yang sangat menarik untuk produk-produk yang ada di sini. Kalian bisa cek langsung aja ke Raptors Motorsport, baik untuk Instagramnya, lalu juga untuk online shopnya, dan juga untuk nomor yang bisa kalian hubungi. Jadi baik untuk yang brand Rhino-Rack, Companion, dan Austral, gue semuanya ambil di sana. Dan ya semoga bisa awet, dan yang pasti istri gue senang. Nah sebelum gue tutup, mungkin sambil gue pengen minta pendapat ke teman-teman, kira-kira lokasi atau destinasi mana aja nih yang gue sama istri gue perlu sambangin untuk camping. Kalian bisa ketik aja di kolom komentar untuk saran-sarannya, dan gue sebelumnya ngucapin terima kasih banyak ya untuk support dan juga partisipasinya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Semoga bisa bermanfaat dan sehat-sehat untuk kalian semua. Dadah, assalamualaikum.